Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fathu majlisi ilmin diniyyin. Fathu membuka majlis ilmu agama. Qala al-imam telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, man fataha, siapa orang fataha membuka majlis ilmin diniyyin, akan majlis ilmu agama, fi baitihi, di rumahnya, khairun lahu, lebih baik lahu baginya, min an ya'tiyahu, dari bahwa mendatangi hu akan itu man, milyuna dinari zahabin, oleh 1.000.000 dinar emas. Masya Allah, 1.000.000 dinar emas itu entah berapa miliar atau bahkan triliunan mungkin itu. Masya Allah. Wa tanzilu ala baitihi, dan turun atas rumahnya, ar-rahmatu, oleh segala rahmat, wal barakatu, dan segala berkah, bisababi hadzal majlisi, dengan sebab ini majlis. Allah. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya tidak sampai harga 1 miliar, atau bahkan tidak sampai harga ratusan juta sekalipun, tapi dengan dibuka majlis ilmu di rumahnya tersebut, yang dimaksud ilmu din, maka itu harga rumah jauh lebih berharga, lebih baik daripada miliaran rupiah atau bahkan dolar sekalipun. Masya Allah. Al-amanatu fil ilmi ahammu min al-amanati fil mali. Al-amanatu fil ilmi, amanah dalam ilmu, ahammu, itu lebih penting, minal amanati, dari amanah, fil mali, dalam harta. Tentu amanah dalam harta juga wajib hukumnya. Nah, hanya amanah dalam ilmu agama jauh lebih wajib dan lebih penting. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, fa innal amanata, maka sesungguhnya amanah, fil ilmi, dalam ilmu, ahammu, itu lebih penting, minal amanati, dari amanah, fil mali, dalam harta. Fayam bagi, maka seyogianya, lil insani, bagi seorang, ayyakuna, bahwa ada ia, muhtatan, berhati-hati, fi kalamihi, dalam perkataannya. Wayam bagi, dan seyogianya, ayya'mala, untuk beramal oleh seseorang, bima, dengan sesuatu, qala, yang telah berkata sayyiduna, oleh sayyiduna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma, al-ilmu, bermula ilmu, salasatun, itu 3. Kitabun natiqun, kitab Al-Quran, kitabun natiq yang dimaksud ay Al-Quran. Wa sunnatun madiyah, dan sunnah madiyah ay hadisun sabitun, hadis yang sahih. Wala adri, dan kata la adri, aku tidak mengetahui. Nah, biasakan untuk mengatakan la adri dalam banyak perkara dalam urusan agama ini, daripada perkara-perkara yang memang tidak tahu.
Bahkan wajib mengatakan itu kalau memang tidak tahu. Fa'alaikum, maka hendaklah atas kalian bifahmis su'ali, dengan memahami pertanyaan ala wajhihi, di atas seginya. Segi itu as-su'al, artinya sesuai maksud dan tujuannya. Wa adamil isti'jali, dan tidak terburu-buru fi isdari hukmin, dalam menerbitkan atau mengeluarkan hukum, mengatakan ini halal, ini haram. Jangan terburu-buru untuk mengatakan itu. Kama qala, sebagaimana qala telah berkata al-imamu, oleh seorang imam, Sayyiduna Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, afhimuni, fahamkan oleh kalian akan aku, ma taquluna, akan apa, taquluna yang berkata oleh kalian, wafhamu anni, dan fahami oleh kalian, anni dariku, ma aqulu, akan apa yang aku katakan. Jadi kata beliau, afhimuni ma taqulun, fahamkan kepadaku apa yang kalian ucapkan. Artinya kalian bertanya, maka buatlah pertanyaan yang baik. Lalu cara menyampaikannya juga harus paham. Kemudian kata beliau, fahami pula apa yang aku katakan bagi kalian. Jangan sampai kalian salah paham terhadap apa yang aku katakan. Wafhamu anni ma aqul. Nah, itu perkataan siapa? Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa alaikum, dan hendaklah atas kalian bi kalimatin, dengan kalimat. Ada kata-kata atau kalimat, man amila biha, siapa orang amila, beramal biha, dengannya itu kalimat, ahsanal ifadata, maka ia telah baik dalam mengambil faedah. Ala wahya, tidaklah dan dia itu al-hilmu zainul ilmi. Al-hilmu, lemah lembut itu adalah penghias bagi ilmu. Yuzayyin al-ilm, menghias ilmu. Jadi seorang berilmu itu terhiasi dengan sifat lemah lembut yang ada pada dirinya. Hendaknya seperti itu. Seorang alim itu dengan ilmu yang dia milikinya, semakin alim maka dia akan semakin berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaannya, dalam banyak perilakunya, di mana Rasulullah sangat lemah lembut. Yajlisu yujalisul fuqara wal masakin, duduk-duduk dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Rasulullah idza khushima lam yujawib, apabila Rasulullah dibantah atau bahkan dicaci maki terhadap sesuatu yang ada pada dirinya, maka Rasulullah lam yujawib, tidak membalas. Rasulullah diam. Kecuali kalau menyangkut urusan agama, kewajiban yang dilanggar atau barang haram yang dilanggar, maka Rasulullah akan marah. Rasulullah tidak tinggal diam. Nah, jadi Rasulullah dalam akhlaknya itu adalah manusia yang paling sempurna, insanun kamil, manusia yang sempurna, penuh dengan lemah lembut.
Demikian pula para ulama, mereka mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza, demikian inilah, wa katsirun, dan kebanyakan minal masyaibi, dari beberapa musibah, fil kalami, dalam berbicara, fi umurid dini, dalam perkara-perkara agama, ta'ti, datang oleh itu al-masaib min tajawuzi syakhsi haddahu, min tajawuzi asyakhsi, dari melampaui asyakhsi oleh seorang, haddahu, akan batasannya. Artinya dia tidak tahu kapasitas dirinya sendiri, tidak mengetahui kemampuan dirinya, sehingga dia berbicara sesuatu yang dia tidak paham, berbicara sesuatu yang dia tidak tahu atau sama sekali bukan ahlinya, dia berbicara. Nah, itu menjadi musibah. Menjadi apa? Musibah. Nah, itu namanya tajawuz haddahu, tajawuz syakhs, melampaui seseorang, haddahu, akan batasannya. Fayufti, maka beri fatwa oleh dia asy-syakhs, bila ilmin, dengan tanpa ilmu, fi masailah, dalam beberapa masalah, janibiyatin, yang di luar batasan, di luar bahasan. Janibiyatnya di luar bahasan. Fi asna'i tadrisihi, dalam tengah-tengah mengajarnya, tidak fokus terhadap apa yang diajarkan, dia berbicara ke sana kemari, masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan materi pelajaran. Laisat min aslil kitabi, yang bukan dari pokok kitab, alladzi yudarrisuhu, yang dia ajarkannya. Wa hadza, dan bermula ini, yufti bila ilmin khatarun kabir, itu bahaya yang sangat besar. Masya Allah. Falau sa'alahu, maka apabila sa'alahu, bertanyahu, akan asy-syakhs, akan seseorang, at-talibu, oleh seorang pelajar, la yujib, tidak menjawab, tidaklah atau janganlah menjawab oleh dia, fil masailil janibiyyati, dalam masalah-masalah yang asing, yang tidak ada kaitannya dengan materi, allati lam yajid fiha naqlan, yang tidak mendapati oleh dia fiha, dalam itu masail janibiyyah, naqlan, akan kutipan, tidak ada kutipannya, tidak ada dalilnya, tidak ada naqlnya. Bal, tetapi yaqulu, hendaklah berkata oleh dia, la adri. Nah, seharusnya begitu, saya tidak tahu. Nah, jadi kalau tidak terkait dengan materi yang diajarkan, dan si guru ini tidak memiliki naql, jangan berbicara dari dirinya sendiri. Hendaklah dia mengatakan apa? La adri. Fayakunu, maka jadilah ia dengan demikian, yaitu dengan mengatakan la adri, salima, telah selamat dia, di nafsihi, bagi dirinya, wasalima, dan telah selamat at-talibu, oleh si pelajar yang bertanya selamat, yang ditanya pun selamat. Masya Allah, ini yang hilang dari budaya keilmuan di zaman kita sekarang, walaupun tentu tidak di semua tingkatan atau di semua masyarakat, tetapi umumnya sudah banyak yang lalai terhadap ini. Mereka-mereka yang tampil di TV itu nggak ada mengatakan la adri. Semua pertanyaan dijawab.
Bahkan pertanyaannya kemana-mana pun dijawab. Pertanyaannya tidak terkait dengan tema, dijawab juga sama dia. Jawabannya hampir dikatakan tidak ada kutipan dari aqwalul ulama. Atau kalaupun dia mengutip ayat Al-Quran, lalu difahamilah oleh dia sendiri, ditafsirkan oleh tafsirannya sendiri. Na'udzubillah. Masya Allah, penting itu. Nah, jadi budayakan untuk mengatakan la adri. Walaupun ayat Al-Quran itu misalkan maknanya difaham secara harfiah, belum tentu bahwa pemahaman tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Karena para ulama itu ketika menafsirkan ayat, mereka menjaga kaedah-kaedahnya, jaga kaedah-kaedah tafsir, ya, meriwayatkan ayat Al-Quran dengan tafsiran ayat tersebut. Misalkan satu ayat itu dengan riwayat hadis-hadis Rasulullah yang kemudian dikenal dengan at-tafsir bil ma'sur, tafsirul Quran bil hadis. Nah, jadi penting untuk membudayakan apa? Perkataan la adri. Wala yufakkirul mudarrisu, dan janganlah berfikir al-mudarrisu oleh pengajar atau oleh si guru bi annahu, dengan bahwa ia al-mudarris idza lam yujib, apabila tidak menjawab oleh dia fi hadhil masailil janibiyyati, dalam ini masalah-masalah yang di luar, yang di samping, atau masalah yang tidak terkait dengan materi, atau masalah-masalah yang asing. Yastad'ifuhu, menganggap lemahhu akan al-mudarris at-talibu, oleh pelajar, alladhi yudarrisuhu, yang dia ajarinya, akan itu at-talib. Jadi jangan ada timbul kekhawatiran atau rasa takut kalau tidak dijawab maka nanti murid akan menganggap saya ini orang lemah atau menganggap saya sebagai orang bodoh. Jangan pedulikan itu. Jangan pedulikan itu. Wala yanzur ila hadza, janganlah melihat kepada ini. Kepada ini apa? Yastad'ifuhu at-talib, kemungkinan akan menilai lemah oleh pelajar terhadap dia jika dia tidak menjawab. Jangan memandang itu. Tetapi pandanglah supaya kita selamat. Perhatikan supaya si pelajar itu selamat. Summa innal muhimma, kemudian sesungguhnya al-muhimma, dari perkara yang penting, ayyastahdiral mudarrisu, untuk menghadirkan al-mudarrisu oleh seorang guru, awwala ma yabda'u bitadrisi, awal apa yang mengajar oleh dia al-mudarris, bitadrisi, dengan pengajaran, anna muradahu, bahwa tujuannya al-mudarris, ifadatun nasi, memberikan faedah kepada orang, memberikan faedah supaya orang mengambil faedah dari dirinya apa yang dia telah pelajari dari gurunya, bi amri dinihim, dengan urusan agama mereka, liwajhillahi ta'ala, untuk meraih ridha Allah. Nah, jadi hadirkan niat tersebut. La ayyuqala, bukan untuk dikatakan anhu, darinya al-mudarris, qawiyyun, seorang yang kuat, fil ilmi, dalam ilmu. Jangan bertujuan begitu. Jangan bertujuan supaya orang mengatakan, oh si fulan orang alim, oh si fulan sangat kuat ilmunya, oh si fulan sangat kuat hafalannya. Jangan bertujuan begitu itu. Itu tujuan rusak, bahkan berdosa. Dengan tujuan semacam itu yang akan menjadikan dia
itu tadi akan sembrono nanti ketika dia ditanya semuanya dia menjawab. Nauzubillah. Dalam beberapa keadaan orang yang semacam itu bisa sampai jatuh kepada kekufuran. Nauzubillah. Fa idza istahdara hadhihi an-niyyata, fa idza istahdara, maka apabila telah menghadirkan oleh dia al-mudarris hadhihi an-niyyata, akan ini niat liwajhillah, untuk meraih ridha Allah, awal ad-darasi, dari awal mengajarnya, yahunu, mudah atau gampang, alaihi, atasnya, al-mudarris, ayyaqula, untuk berkata oleh dia, la adri, fima, dalam sesuatu, laisa lahu fihi naqlun, yang tidak ada baginya di dalamnya itu ma naqlun, akan naql, kutipan dari para ulama. Kalau memang dia sebelumnya tidak pernah belajar dan tidak mengetahui, maka hendaklah dia mengatakan la adri. Nah, orang yang dia belajar atau dia mengajar lillahi ta'ala, akan mudah baginya untuk mengatakan apa? La adri. Summa, kemudian, inna minal muhimmi, sesungguhnya dari perkara penting, at-tafkira, berfikir fi halil ladzi yadrusu, dalam keadaan yang belajar, alal mudarrisi, atas mudarris, atas si pelajar, atas si guru, alal mudarrisi, atas si guru. Jadi si guru ini harus paham siapa yang hadir, murid-muridnya. Begitu. Juga wa man yahduru majlisahu, dan juga melihat orang yang menghadiri majlisahu, akan majlisnya, min ghairi talabatihi, dari selain murid-muridnya. Kalau itu ruang terbuka atau majlis terbuka sehingga datang siapapun orang-orang yang baru ke situ, maka itu harus dipertimbangkan dalam perkataan yang disampaikan dan dalam materi yang disampaikan. Jangan tiba-tiba di majelis itu, walaupun ada murid-muridnya, kemudian datang yang baru, lalu dibahaslah kemudian apa? Bahasan yang sangat jauh, yang sangat tinggi. Sesuai misalkan murid-muridnya, memang murid-muridnya katakan misalkan kelas berapa? Kelas 12. Kelas berapa? Kelas 12 itu. Atau kelas mahasiswa. Misalkan ukurannya sudah paham ngaji, kemudian ngaji kitab, kemudian gurunya mengajarkan materi yang ada dalam kitab tersebut. Kemudian datang orang baru. Nah, maka itu harus apa? Di stop dari materi yang tinggi itu. Sebab bisa jadi salah paham terhadap orang yang baru itu. Guru-guru kita itu sering di majelis-majelis kalau ada orang baru mesti diulang pelajaran yang udah lama-lama itu. Diulang terus. Kita itu mendengar syarah al-mahdud 'inda ulama at-tauhid wa la muhajmun sagiran kan aw kabiran. Itu disebutnya ma'alal lauh, jadi tulisan yang ada di tempel di tembok atau di papan tulis, itu dari entah berapa ratus kali dan dari berapa orang itu. Banyak para masyayikh ketemu diajarkan itu lagi, ketemu diajarkan itu lagi. Tuh, jadi harus perhatikan apabila di satu majelis, di majelis tersebut walaupun ada misalkan jamaahnya yang sudah lama belajar kepada dia dan melanjutkan materi yang sudah berjalan sebelumnya,
Tapi kalau ada orang yang baru, maka itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai orang yang baru ini salah paham dari apa yang disampaikan olehnya. Nah, ini pertimbangkan, harus difikirkan. Halil ibaratu, apakah ungkapan allati yadhkuruha yang ia sebutkannya atau ia ucapkannya asna darsihi di tengah pelajarannya, yafhamul hadiruna ma'naha, memahami al-hadiruna oleh orang-orang yang hadir ma'naha akan maknanya, kama yang bagi sebagaimana seharusnya, am la yafhamun atau tidak faham oleh mereka, ma yafhamuhu akan apa yang difahaminya oleh mudarrishu akan ma, wa yuridu dan dikehendaki oleh mudarris akan ma, huwa oleh dia mudarris min hadhil ibarati dari ini ungkapan. Nah, jadi kata-kata atau kalimat yang dipilih oleh mudarris ini harus difahami oleh para hadirin di majelisnya. Jangan tercampur di majelisnya itu antara yang pintar dan yang awam, antara yang lama dan yang baru, lalu diungkapkan dengan bahasa-bahasa bagi jamaah yang lama saja, yang difahami oleh jamaah yang sudah lama saja. Nah, itu nggak bagus gitu itu. Jadi khawatirkan dapat menyesatkan terhadap orang yang baru datang atau yang baru ikut belajar. Qala al-imam telah berkata al-imam oleh al-imam Ali radhiyallahu anhu, hadithu an-nas, hadithu berbicaralah oleh kalian an-nas akan orang-orang, bima dengan sesuatu yafhamuna yang faham oleh mereka an-nas. Nah, itu harus pertimbangkan itu. Kadang-kadang beberapa orang dia sengaja memilih kata-kata yang bertujuan membingungkan pendengarnya. Lebih parah lagi, yang bicaranya pun bingung. Nah, ngomong apaan dia kagak tahu. Atuhibbuna, adakah senang oleh kalian ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, jika didustakan terhadap Allah dan Rasulnya dengan kata-kata yang membuat bingung pendengar itu? Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya itu didustakan dengan akibat kalimat yang kalian sampaikan itu, lalu kemudian Rasulullah misalkan didustakan dengan hadis-hadisnya, na'udzubillah, atau Allah didustakan dengan ajaran-ajarannya yang disebutkan dalam Al-Quran misalkan. Nah, jadi hendaklah kita itu memilih apa ya? Kalimat-kalimat yang sesuai dengan keadaan daripada majlis tersebut. Harus pandai itu. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan saya secara pribadi dan saya melihat beberapa mahasiswa itu yang walaupun mereka mahasiswa di S2 atau bahkan S3, sangat-sangat baik untuk difahamkan kepada mereka dengan bahasa yang mudah dicerna. Ada kalanya mereka tidak faham, terutama misalkan kajian tafsir. Saya mengajar S2, juga ngajar S3, tetapi apa yang kita ungkapkan, saya mencari kalimat-kalimat yang sederhana supaya betul-betul apa yang saya maksud itu difahami oleh mereka. Itu begitu itu. Seharusnya begitu. Jangan kemudian oleh karena penuntut ilmu itu adalah kelas S2 misalkan, lalu dipilih kata-kata yang seakan-akan wah,
kata-kata populer yang kadang-kadang tidak tepat pada tempatnya, baik oleh yang berbicara ketika dipergunakannya atau oleh pendengar ketika didengarnya. Itu apalagi kalau menyangkut mustalahat, istilah-istilah yang ada di kitab-kitab para ulama. Oleh karena setiap fan ilmu itu, setiap bidang ilmu itu memiliki istilah masing-masing. Mustalahat, istilah-istilah dalam fikih itu berbeda dengan istilah-istilah yang berkembang di kalangan ahli hadis misalkan. Harus difahami itu. Sunnah dalam fikih artinya apa? Kebalikan makruh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah dalam istilah ulama hadis adalah apa? Hadis adalah apa? Kata lain dari hadis, sinonimnya atau apa? Kata sepadannya atau semakna dengannya. Sama makna sunnah dengan hadis. Kan istilah berbeda. Sama-sama sunnah. Sunnah dalam fikih beda dengan makna sunnah dalam hadis. Jadi setiap ilmu itu punya mustalahat masing-masing. Nah, itu harus difahamkan dengan baik. Karena itu dalam memilih kalimat itu harus betul-betul sesuai dengan keadaannya. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu pula dari riwayat menyebutkan khatibin nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang-orang itu sesuai kadar akal mereka. Sesuai kadar akal mereka. Nah, ini perkataan Sayyiduna Ali, haddisun nasa bima yafhamun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkannya oleh Imam al-Bukhari. Al-ilmu bit-talaqqi. Al-ilmu bermula ilmu bit-talaqqi dengan at-talaqqi. At-talaqqi itu artinya dengan belajar langsung kepada guru. Iya. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, nasihan, halnya menasihati, isnaini, akan dua orang, mimman, dari orang, yaqra'un, yang membaca oleh mereka, fil kutubi, dalam kitab-kitab. Artinya tanpa digurukan, hanya dengan membaca langsung di kitab-kitab. Kata Al-Imam Al-Harari apa? Lan tajida, tidak akan mendapati oleh kalian berdua, al-ilma, akan ilmu, baina safahatil kutub, baina safahatil kutubi, di antara lembaran-lembaran kitab. Karena ilmu agama ini diraih dengan belajar kepada ahlinya. Orang tidak paham ilmu agama, suruh buka kitab. Walaupun dia orang Arab, bahasa kitab bahasa Arab, dia tidak akan dapat ilmu. Karena ilmu agama ini apa? Harus digurukan. Tidak akan dapat ilmu. Kalaupun dapat, bisa jadi adalah pemahaman yang sesat. Nah, disinilah pentingnya talaqqi ilmiddin. Belajar ilmu agama kepada para ahlinya, langsung duduk di hadapan mereka, musyafahatan, ya, berhadap-hadapan, dari mulut ke mulut, wa muwajahatan, berhadap-hadapan, duduk. Itulah yang menjadi tuntunan dalam ajaran agama kita, sebagaimana
Rasulullah diajarkan oleh Jibril kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Telah mengajarkan akan Rasulullah syadidul quwa oleh syadidul quwa, yang dimaksud Jibril. Lalu demikian pula para sahabat belajar ilmu agama ini kepada Rasulullah, musyafahatan wa talaqqiyan. Jadi talaqqi. Lalu turun kepada kalangan tabi'in, lalu kepada tabi'in dan seterusnya begitu. Nah, jadi ilmu agama ini hanya diraih dengan apa? Talaqqi. Dengan at-talaqqi. Duduk di hadapan para ulama, belajar kepada mereka, bukan dengan apa? Bukan dengan mutala'at fi safahatil kutub, bukan dengan meneliti, menelaah dalam kitab-kitab kemudian difahami sendiri. Itu membahayakan. Nah, minggu yang lalu kita kutip perkataan atau bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi tentang tumal hakim. Tumal hakim yang mendapati hadis Nabi yang berbunyi al-habbatus sauda syifaa'un likulli da. Tapi dia membacanya pada kata al-habba dengan ya. Dia pikir titiknya dua, entah salah cetak entah apa, sehingga dibacalah menjadi al-hayyatus sauda oleh dia, padahal aslinya al-habbatus sauda. Rusak pemahamannya akhirnya. Semula yang maknanya apa? Al-habbatus sauda, habbat sauda, jintan hitam, syifaa'un likulli da, adalah obat bagi berbagai penyakit. Dibaca oleh dia al-hayyatus sauda menjadi apa? Ular hitam. Ular hitam menjadi obat bagi segala penyakit, kata dia. Auzubillah. Itu dari sebab belajar tanpa talaqqi. Idza rumtal uluma min ghairi syaikhin dhalalta 'anil shiratil mustaqim. Idza rumtal uluma, jika berkehendak oleh engkau akan ilmu, min ghairi syaikhin, dari tanpa syaikh, dhalalta 'anil shiratil mustaqim, maka telah sesat engkau daripada jalan yang lurus. Wa tashtabihul umuru 'alaika hatta syirta adalla min tumal hakimi, sehingga ranculah atasmu urusan agama ini sehingga engkau menjadi sesat atau bahkan lebih sesat daripada tumal hakim. Nah, itulah pentingnya atau bahkan wajibnya belajar ilmu agama ini dengan at-talaqqi. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna waffiq ahlana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma hassin a'malana wa akhtim bis-salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.